Menang lawan Manchester United, AFF malah kembali ingin ajak sparring timnas Indonesia lawan ASEAN All-Star bulan September. Presiden AFF yakin bisa imbangi Indonesia. Netizen, gas dong. Bikin Amorim kaget. Begini reaksinya saat melihat Kakang Rudianto mengantongi pemain depannya di laga semalam. Tidak menyangka ternyata sepak bola ASEAN sudah maju. Amorim, nomor 16 itu sangat luar biasa. Klaim bahwa kemenangan semalam adalah impact dari sumbangsi pemain mereka. FA Malaysia malah menyebut kalau Malaysia menjadi sepak bola besar di ASEAN. Datuk Hamidin, lihat saja statistik pemain semalam. Setelah terbang jauh dari London ke Asia Tenggara, nampaknya tidak membuat MU mampu mendapatkan satupun trofi sepanjang musim ini. Terakhir, mereka kalah di final Piala Eropa lawan Tottenham Hotspur pekan lalu, dan semalam kembali kalah dari tim yang baru kebentuk selama 2 hari, dan belum tentu juga para pemainnya saling kenal. Yaps, MU kembali menelan pahit luar biasa semalam, usai dipermalukan oleh tim ASEAN All-Star di Bukit Jalil, Malaysia. Skor tipis 1-0 itu membuat aib luar biasa kepada MU, kepada para fansnya, yang sekarang tengah antri masuk goa. Bahkan dengan skuad ASEAN All-Star seadanya, MU tidak bisa menang. Gimana kalau misalnya ASEAN All-Star bintang, yang dihiasi beberapa pemain diaspora Indonesia? Seperti yang kita tahu, kalau beberapa pemain yang tergabung dalam ASEAN All-Star semalam bukanlah pemain utama di timnas masing-masing. Bahkan ada juga yang tidak masuk tim nasional. Sebut saja dari Indonesia, yang mana Kakang Rudianto sendiri belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior, kalau Malik Rizaldi memang sempat. Selain itu, MU dirasa tidak mampu mengimbangi permainan ASEAN All-Stars, apalagi di babak kedua. Hal itu membuat pasukan Kim Sang-sik mampu mencuri 1 gol krusial di laga itu. Netizen memang selalu mengomentari segala hal penjuru soal MU. Apalagi sampai saat ini, Indonesia memang jadi salah satu negara dengan fans MU terbesar di Asia. Jadi tak heran kalau engagement saat influencer membahas MU selalu ramai, bukan karena prestasi, tapi karena hinaan. Hal ini memang berbeda dengan MU di 1 dekade lebih lalu, karena saat itu prestasi MU memang masih luar biasa. Yang paling menarik setelah laga semalam adalah saat AFF jumawa dan percaya diri dengan hasil yang didapatkan oleh tim ASEAN All-Star. Dengan bermodalkan cuma kurang lebih 2 hari, mereka mampu mengalahkan MU yang cukup terkenal. Apalagi kalau persiapannya nanti matang, bisa-bisa City juga kalah. Hal itu membuat AFF kembali berencana untuk mengadakan laga ASEAN All-Star lagi di bulan September mendatang. Kali ini saran lawan yang dihadapi tidak main-main, yaitu Timnas Indonesia. Presiden AFF Hif Samet yakin, kalau ASEAN All-Star yang tergabung nanti akan mampu mengimbangi para pemain Indonesia yang kini berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Selain itu dia juga yakin, kalau laga itu akan memberikan sorotan luar biasa dari berbagai pihak, karena laga semacam itu sangat jarang terjadi. Pertandingan yang sangat luar biasa. Kami bersyukur laga ini berlangsung kondusif dan lancar. Mereka menampilkan permainan luar biasa di atas lapangan. Ingin membuktikan kalau sepak bola di Asia Tenggara tidak tertinggal jauh, ucap Hif Samet. Tentu kita ingin menjalin beberapa pertandingan lain ke depannya. Mungkin dengan tim yang jauh lebih kuat dan mereka bersedia. Saat ini, animo paling besar tentu melawan Indonesia. Tapi saat ini mereka sedang fokus di round 3. Tentu kami akan mencari waktu yang tepat untuk merealisasikan itu. Ya kita tahu, kalau tim mereka sangat kuat saat ini, banyak pemain Eropa yang berada di sana. Melawan mereka akan luar biasa. Itu akan jadi bahan sorotan banyak orang. Dan kami akan membuat proposal soal itu, tutupnya. Wah setuju gak guys ASEAN All-Star lawan Timnas? Menarik juga sebenarnya ini. Bikin Amorim kaget. Begini reaksinya saat melihat Kakang Rudianto mengantongi pemain depannya di laga semalam. Tidak menyangka ternyata sepak bola ASEAN sudah maju. Amorim, nomor 16 itu sangat luar biasa. Setelah kalah lawan ASEAN All-Star semalam, nampaknya sang pelatih MU tidak bisa tidur nyenyak semalam. Ya karena apa? Karena lawan ASEAN All-Star aja kalah. Ini belum pemain ASEAN All-Star Great Aloh, dan bahkan belum lawan Asia All-Star. Tentu ini jadi pukulan telak bagi fansnya, yang pada saat menang memang sombongnya luar biasa. Namun yang menarik di laga semalam adalah soal sosok Kakang Rudianto yang dipanggil oleh Kim Sang-sik. Yaps, Indonesia memberikan 2 perwakilan pemain untuk ASEAN All-Star. Ada Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, lalu Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Yang paling impresif adalah Kakang. Saat dia mampu melakukan beberapa intercept krusial di laga semalam,
Hal itu juga membuat Amorim frustasi. Menurutnya, Kakang menjadi salah satu pemain belakang yang sulit ditembus, dan itu membuat timnya harus kalah memalukan. Tentu kami kecewa dengan hasil ini, meskipun ini hanya pramusim biasa. Dia nomor punggung 16 itu membuat kami frustasi, dan dia bermain sangat gila, ucap Amorim. Klaim bahwa kemenangan semalam adalah impact dari sumbangsi pemain mereka. FA Malaysia malah menyebut kalau Malaysia menjadi sepak bola besar di ASEAN. Datuk Hamidin, lihat saja statistik pemain semalam. Setelah berhasil menang atas MU semalam, FA Malaysia nampaknya ingin menjelaskan pada masyarakat bahwa andil dari kemenangan itu adalah dari Malaysia. Seperti yang kita tahu, kalau dalam skuad ASEAN All-Star yang dipanggil oleh Kim Sang-sik, total 5 pemain berasal dari Malaysia. Malaysia juga menjadi negara dengan penyumbang pemain terbanyak untuk tim ini. Hingga tak ayal, kalau FA Malaysia bersikeras, kemenangan semalam adalah sumbangsih dari pemain Malaysia. Apalagi kapten tim memang juga berasal dari Malaysia, yaitu Sergio Aguero. Hal itu membuat FA Malaysia menyebut, kalau lawan yang dihadapi MU semalam adalah Malaysia, bukan ASEAN All-Star. Hal itu juga seolah menegaskan, kalau menurut mereka Malaysia masih jadi salah satu kekuatan besar sepak bola di ASEAN. Kami menyumbang 5 pemain untuk pertandingan semalam. Tentu sangat patut kami mengatakan kalau kemenangan itu banyak berimpak karena pemain Malaysia. Kita tidak perlu munafiklah. Semua juga tahu kalau Malaysia masih jadi sepak bola kuat di ASEAN, ucap salah satu anggota FAM. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.